Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube saya, Silvi. Hari ini saya akan membahas kelanjutan dari video saya sebelumnya mengenai pentingnya surat izin belajar agar ijazah kita setelah lulus itu diakui untuk kenaikan pangkat. Untuk yang belum menyimak video saya yang ini, simak dulu ya. Oke, saya lanjutkan bagaimana sih proses setelah kita lulus menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar PNS itu diakui oleh administrasi kepegawaian. Dalam hal ini tentunya diakui oleh BKN ya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya dulu ya. Setelah kita menempuh pendidikan sesuai jenjang dan batas waktu yang sudah ditentukan, kemudian mendapatkan ijazah terbaru, agar ijazah kita itu diakui secara kepegawaian dan pencantuman gelar kita diakui, ada proses yang harus kita lalui. Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah atau PI. Dasar hukum ujian penyesuaian ijazah ini ada 4 loh. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Yang keempat, ada Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek/8/1981 tentang pelaksanaan ujian dinas PNS. Syarat pengajuan ujian penyesuaian ijazah. Ujian penyesuaian ijazah strata 1 atau S1 yang pertama syaratnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Yang kedua, pangkat terakhir itu pengatur atau 2C. Yang ketiga, tidak menduduki jabatan fungsional tertentu. Yang keempat, ijazah dan daftar nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, memiliki izin belajar atau surat keterangan peningkatan pendidikan. Yang keenam, ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi B. Yang ketujuh, dinyatakan lulus dalam pangkalan data dikti. Selanjutnya, ujian penyesuaian ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA sederajat. Syaratnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Untuk pangkat dalam penyesuaian ijazah tingkat SLTA ini yaitu pangkat juru atau 1C. Yang ketiga, tidak menduduki jabatan fungsional tertentu. Dan yang keempat, ijazah dan daftar nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Di era serba digital ini, pastinya seluruh ASN wajib memiliki e-file berupa file scan dengan ukuran tertentu sebagai kelengkapan berkas administrasi kepegawaian. Dan sebenarnya sudah cukup dengan e-file, tidak perlu lagi membutuhkan berkas fotokopi legalisir, tetapi kembali lagi ke instansi masing-masing ya. Ada yang masih membutuhkan file fotokopi. Nah, untuk kelengkapan berkas persyaratan ujian ini, yang pertama, SKCPNS atau PNS. Ini bisa berupa file fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, bisa
juga hanya berupa file scan saja, sesuaikan dengan permintaan instansi masing-masing ya. Yang kedua, SK pangkat terakhir. Yang ketiga, ada SK jabatan eselon bagi yang memangku jabatan, bukan jabatan fungsional. Yang keempat, fotokopi penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila yang diminta dengan berkas fotokopinya selain file scan ya. Yang kelima, ijazah terakhir dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir oleh sekolah atau perguruan tinggi atau dinas pendidikan setempat bagi peserta ujian penyesuaian ijazah. Yang keenam, fotokopi akreditasi perguruan tinggi bagi peserta ujian penyesuaian ijazah. Yang ketujuh, surat izin belajar dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang bagi peserta ujian penyesuaian ijazah. Yang terakhir, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. Kemudian untuk materi tes ujian, di sini ada beberapa materi. Yang pertama, tes pengetahuan umum terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta kepegawaian. Nah, untuk yang pertama, untuk kategori Korpri, ini mulai dari tingkat SLTP hingga S2, ada ya. Korpri, Bahasa Indonesia, Sejarah, Perkembangan Politik Ekonomi dan Pembangunan. Tes substantif. Yang kedua, ada rencana strategis. Ini juga dari tingkat SLTP, SLTA, D3, S1, S2 ada semuanya. Kemudian untuk tes bahasa Inggris ini juga ada semuanya, mulai dari tingkat SLTP, SLTA, D3, S1, S2. Kemudian yang keempat ada karya tulis. Nah, untuk karya tulis ini memang dikhususkan untuk mereka yang mengajukan penyesuaian ijazah mulai dari D3, S1, serta S2. Kemudian yang terakhir, korespondensi. Khusus untuk korespondensi ini ditujukan ke penyesuaian ijazah tingkat SLTA saja. Kemudian untuk ketentuan penulisan makalah yang ada pada penyesuaian ijazah D3, S1, serta S2. Ketentuannya yang pertama, topik makalah untuk ujian penyesuaian ijazah D3, S1, dan S2 harus disesuaikan dengan disiplin ilmu atau ijazah yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tupoksi masing-masing ya. Kemudian yang kedua, topik makalah untuk ujian dinas tingkat 2 harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing ASN. Dan sistematika penulisannya itu terdiri dari yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, permasalahan yang ingin dibahas. Yang ketiga, baru masuk ke pembahasan. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Serta harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah. Nah, setelah dinyatakan lulus, kemudian PNS bisa diusulkan kenaikan pangkat serta mendapatkan SK pencantuman gelar. Ini untuk D3, S1, S2 ya. Karena kalau SLTA, SLTP tidak ada pencantuman gelar. Nah, apa yang dimaksud dengan SK pencantuman gelar itu? Pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan adalah pemberian civil effect kepegawaian kepada PNS untuk menggunakan gelar atau pendidikannya dalam tugas-tugas kedinasannya. Nah, sekian dulu penjelasan video kali ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak tertinggal info-info update seputar ASN. Terima kasih.